Komite Hijaz. Embrio lahirnya Nahdlatul Ulama juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya. Karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam, Muktamar Alam Islami, di Makkah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Central Komite Al-Islam dibentuk tahun 1921, yang kemudian bertransformasi menjadi Central Komite Khilafat, dibentuk tahun 1925, akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, Central Komite Khilafat menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21–27 Agustus tahun 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi Central Komite Khilafat yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di Tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh Central Komite Khilafat yaitu W. Wondo Amiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan HOS Cokroamonoto, juga Ahmad Sorkati. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari tahun 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi. Maka lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama, nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, pada 16 Rajab 1344 yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 M. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tepat pada tanggal 31 Januari tahun 2020, Nahdlatul Ulama berusia 94 tahun dalam hitungan tahun Masehi.
Sedangkan pada 16 Rajab 1441 mendatang, Nahdlatul Ulama menginjak umur 97 tahun. Selama hampir satu abad tersebut, Nahdlatul Ulama sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Setiap tahun, Harlah Nahdlatul Ulama diperingati dua kali, tanggal 31 Januari dan 16 Rajab. Penulis, Fatoni Ahmad. Editor, Abdullah Alawi.